Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihal Zawayuni. Saya dari akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan dan jasa. Persediaan dan jasa dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian. Transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak yang disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di sini terdapat dalam contoh 5.1 dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dalam PT Pelapa memiliki 100% saham PT Samudra. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika dalam skenario 1, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Dalam skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Dalam skenario ketiga, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Dan dalam skenario 1, mereka membuat transaksi jurnal. Dalam transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah penjualan 10 juta pada beban pokok penjualan. Ini terdapat dari penjualan sebesar 10 juta yang terdapat dari PTP ke PTS. Dan skenario 1 membuat suatu tabel pada 5.1 dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Di sini terdapat 3 akun, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan. Yaitu PTP memiliki penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan dari PTP yaitu 6 juta. PTS memiliki penjualan 16 juta dan beban pokok penjualannya 10 juta. Dan memiliki konsolidasian 16 juta pada penjualan dan 6 juta kepada beban pokok penjualan. Di sini, skenario 2 membuat suatu jurnal. Dalam transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan tersebut masih berada di perusahaan sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan terrealisasi yaitu sebesar 4 juta juga dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Jurnal eliminasi yang dibuat ialah penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualan yaitu sebesar 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta, persediaan 4 juta. Penjualan 10 juta terdapat dari 6 beban pokok penjualan ditambah persediaan, sehingga mendapatkan penjualan sebesar 10 juta. Sehingga skenario 2 membuat tabel pada 5.2 dampak jurnal eliminasi skenario 2 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang terdapat beberapa akun, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan. PTP memiliki penjualan sebesar 10 juta. PTP juga memiliki beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sedangkan PTS memiliki persediaan sebanyak 10 juta, sehingga konsolidasian sebesar 6 juta terhadap persediaan. Selanjutnya yaitu skenario 3. Skenario 3 membuat suatu jurnal yang terdapat pada bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak yang terdapat pada dari PTP baru 75% yang telah terjual. Maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta.
1.025% dikali 4 juta, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal berikut. Bagian laba pada entitas anak, pada investasi pada entitas anak, yang sama-sama sebesar 1 juta yang didapatkan dari 25% dikali 4 juta. Dalam skenario 3 ini terdapat suatu transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu, PTS mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000. 75% dikali 10 juta. Eliminasi dibuat atas akun penjualan dilaporkan PTP, yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi sebesar 1 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000. 75% dikali 6 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut, yaitu penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan, yaitu penjualan sebesar 10 juta, beban pokok penjualan 9 juta, persediaan sebesar 1 juta. Penjualan sebesar 10 juta terdapat pada beban pokok penjualan ditambah persediaan sehingga mendapatkan hasil 10 juta. Di sini skenario 3 membuat tabel pada 5.3 dampak jurnal eliminasi skenario 3 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang terdapat beberapa akun, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, persediaan. PTP memiliki 10 juta pada penjualan, 6 juta pada beban pokok penjualan. PTS memiliki 12 juta penjualan, 7.500.000 beban pokok penjualan, 2.500.000 persediaan. Sehingga konsolidasian mendapatkan 12 juta pada penjualan, 4.500.000 beban pokok penjualan, 1.500.000 persediaan. 1.500.000 ini atau konsolidasian ini terdapat dari nilai pembelian dari induk, sedangkan 2.500.000 dari PTS ini terdapat dari 25%. Di sini terdapat tabel 5.4 neraca saldo per 31 Desember 2020. Dan di sini terdapat beberapa akun dari kas dan setara kas, piutang usaha sampai total yang terdapat pada buku besar yang disalin ke neraca saldo. Dan di sini terdapat pencatatan PT Nusantara 2020. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2020, memiliki jurnal investasi pada PT Andalas pada kas, yang sama-sama memiliki jumlah sebanyak 900.000. Dan 31 Desember, memiliki jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas, yang sama-sama memiliki jumlah sebesar 150. Yang terdapat dari 200.000 dikali 75%. Pada 31 Desember 2020, terdapat jurnal kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 3.500 yang terdapat dari 50.000 dikali 75% sehingga memiliki hasil 3.500. Dan di sini PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut yang tercatat pada 31 Desember 2020. Bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas yang sama-sama memiliki jumlah sebesar 60.000. Yang terdapat dari 100.000 dikurang 40.000 sehingga mempunyai hasil 60.000. Dan di sini terdapat dari tabel 5.5, tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana memiliki akun saldo awal, laba neto, dividen, saldo akhir, keuntungan belum terrealisasi, saldo akhir disesuaikan, bagian laba pada PT Andalas, yang memiliki jumlah yang begitu besar, yaitu PT Nusantara memiliki 900.000
150 dikurang 37.500 sehingga mendapatkan hasil 1.012.500. Dikurang lagi 60.000 mendapatkan hasil 952.500 dan dihasilkan dari 75% sehingga mendapatkan 90.000. Dan begitu pun selanjutnya. Sesudah jurnal eliminasi ini terdapat dari tabel 5.5 yang merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas yang sama-sama memiliki akun, yaitu saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali yang memiliki jumlah 800.000, 400.000, 90.000, 50.000. Sedangkan dividen yang diumumkan memiliki 50.000, investasi pada PT Andalas memiliki 952.500, kepentingan non-pengendali sebesar 337.500. Dan sehingga membuat suatu jurnal, yaitu jurnal keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi, dan membuat jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok, penjualan pada persediaan, yang dimana penjualan sebesar 100 juta, beban pokok penjualan sebesar 40 juta, dan persediaan sebesar 60 juta. Sehingga beban pokok penjualan 40 juta, persediaan 60 juta ditambah sehingga menjadi hasil 100 juta dari penjualan. Di sini pada tabel 5.6 terdapat kertas kerja konsolidasian 2020, yaitu kertas kerja yang menggolongkan di mana letak debit, kredit dan suatu jumlah pada PT Nusantara dan PT Andalas dan dimasukkan kepada kertas kerja konsolidasian. Dan pada 31 Desember 2021 terdapat jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba pada atas PT Andalas sebesar 187.500.000. Ya, 187.500 itu terdapat dari 250.000 dikali 75%. Selanjutnya yaitu 31 Desember 2021, kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75.000 yang terdapat dari 100 juta dikali 75%. Dan di sini terdapat jurnal dari PT Nusantara yang harus diakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta. Yang terdapat dari 100 juta dikurang 40 juta sehingga mendapatkan hasil 60 juta. Dan sehingga memiliki tabel 5.7 yaitu perhitungan nilai tercatat yang memiliki akun saldo awal, laba neto, dividen, saldo akhir, keuntungan terrealisasi, saldo akhir disesuaikan, bagian laba atas PT Andalas, yang dimana memiliki suatu jumlah PT Nusantara 1.012.500, 187.500 dikurang 75.000 sehingga mendapatkan hasil 1.125.000 dan ditambah 60.000 sehingga mendapatkan hasil 1.185.000 sehingga dikalikan dengan 75% sehingga mendapatkan hasil 247.500. Dan saldo labanya terdapat 550 pada saldo awal, 250 pada laba neto dikurang 100.000 pada dividen sehingga mendapatkan hasil 700.000. Dan di sini terdapat jurnal eliminasi 3E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara dari PT Andalas. Dan sini memiliki suatu jurnal yang mengeliminasi akun investasinya.
Selanjutnya, jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 60.000 yang ditangguhkan pada periode 2020. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas pada beban pokok penjualan sebesar 60.000. Dan di sini terdapat di tabel 5.8 kertas kerja konsolidasian 2021 dan terdapat beberapa jurnal atau akun. Dan di sini untuk menentukan di mana letak jumlah pada debit dan kreditnya, sehingga konsolidasian ini perjumlahan dari awal sampai akhir dan memiliki konsolidasian pada di sebelah kanan pojok yang terdapat konsolidasian sebanyak ini. Di sini terdapat dari contoh 5.3 transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian sebesar 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900.000, nilai wajar kepentingan dan pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300.000 yang memiliki tabel 5.9 neraca saldo per 31 Desember. Yang neraca saldo ini terdapat dari buku besar yang akan disalin pada neraca saldo tersebut. Di sini terdapat pencatatan PT Nusantara 2020. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2020 investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900.000 yang terdapat dari pencatatan pembelian saham PT Andalas. 31 Desember 2020 investasi pada PT Andalas pada penghasilan dari entitas anak sebesar 150.000 terdapat dari 200.000 dikali 75%. Pada tanggal 31 Desember 2020 kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 yang terdapat dari 50.000 dikali 75%. Dan di sini terdapat jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara untuk melakukan pencatatan keuntungan yang belum terrealisasi pada tanggal 31 Desember 2020. Bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 22.500 yang terdapat dari 30.000 kali 75%. Dan di sini terdapat dari tabel 5.10 yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi yang terdapat beberapa akun yaitu saldo awal, laba neto, dividen, saldo akhir, keuntungan belum terrealisasi, saldo akhir disesuaikan, bagian laba atas PT Andalas. Yang dimana PT Nusantara memiliki 900.000 ditambah 150.000 dikurang 37.500 sehingga mendapatkan hasil 1.012.500 dikurang lagi 22.500 sehingga mendapatkan hasil 950.000. 950.000 ini akan dikalikan dari 75%. Dan begitupun pada kepentingan non pengendali yang akan dikalikan dalam 25%. Dan terdapat saldo laba pada saldo awal yaitu 400.000 ditambah 200.000 dari laba neto dikurang 50.000 dari dividen sehingga mendapatkan hasil 550.000. Dan di sini membuat jurnal eliminasi 5E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas yang dimana memiliki pencatatan mengeliminasi ekuitas pada investasi pada PT Andalas. Dan di sini terdapat beberapa akun. Dan di sini akan memiliki jurnal eliminasi yang dibuat untuk melakukan pencatatan keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 80.000 pada penjualan, 50.000 pada beban pokok penjualan, persediaan sebesar 30.000. 80.000 ini terdapat dari beban pokok penjualan ditambah 30.000 dari persediaan. Dan di sini terdapat tabel 5.11 yaitu kertas kerja konsolidasian 2020 di mana terdapat beberapa banyak akun yang terdapat dari buku besar sehingga disalin
kepada kertas kerja konsolidasian yang dimana akan dibukukan sehingga menentukan debit kredit, sehingga konsolidasian ini yaitu total dari semuanya. Dan di sini terdapat pencatatan PT Nusantara 2021, yaitu PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2021 adalah berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500 yang terdapat dari 250.000 dikali 75%. Pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat 75.000 dari kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75.000 yang terdapat dari 100.000 dikali 75%. Dan di sini terdapat lagi pada tanggal 31 Desember investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500 dan 22.500 terdapat dari 30.000 dikali 75%. Dan dibuatlah tabel perhitungan pada tabel 5.12 tabel perhitungan jurnal eliminasi yang terdapat dari beberapa jurnal yang dipindahkan ke tabel perhitungan, sehingga saldo awal, laba neto, dividen, saldo akhir, keuntungan realisasi, saldo akhir disesuaikan bagian laba PT Andalas yang terdapat yaitu 1.012.500 ditambah 187.500 dikurang 75.000 sehingga mendapatkan hasil 1.125.000 ditambah lagi 22.500 sehingga mendapatkan hasil 1.147.500, maka dikalikan dengan 75% sehingga mendapatkan hasil 210.000 tersebut, dan begitu pun seterusnya. Dan maka dibuatkanlah jurnal eliminasi 7E yang terdapat beberapa akun untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Selanjutnya dibuatlah jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2020. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas dari kepentingan non pengendali pada beban pokok penjualan sebesar 22.500, 7.500 dari kepentingan non pengendali, dan 30 juta dari beban pokok penjualan yang membalik keuntungan penjualan yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Di sini terdapat pada tabel 5.13 yaitu kertas kerja konsolidasian yang memiliki beberapa akun sehingga dimasukkanlah suatu jumlah dari PT Nusantara, PT Andalas sehingga mendapatkan debit kredit yang ditotalkan menjadi konsolidasian. Ini adalah lanjutan dari tabel 5.13 kertas kerja konsolidasian 2021 yaitu laporan posisi keuangan dan utang usahanya yang terdapat dari lanjutan ini tersebut. Pada tabel 5.14 terdapat neraca saldo per 31 Desember 2020 yang dimana terdapat dari beberapa akun yang dibukukan pada neraca saldo tersebut sehingga dimasukkan dan mendapatkan total yang terjumlah sehingga 17 juta yang mendapatkan hasil balance dari kedua-duanya. Di sini terdapat pencatatan PT Pandawa 2020. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Berikut ini adalah pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2020. Yang pada 1 Januari 2020 investasi pada PT Satria pada kas sebesar 800.000. 31 Desember 2020 investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320.000 yang terdapat dari 400.000 dikali 80%. Di sini terdapat juga 31 Desember 2020 kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80.000 yang terdapat dari 100.000 dikali 80%. Di sini terdapat
terdapat beberapa jurnal pada 31 Desember 2020. Bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 24.000 yang terdapat dari 30.000 dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90.000 terdapat dari 150 dikali 60%. Pada tanggal 1 Desember 2020, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96.000 terdapat dari 120.000 kali 80%. Di sini terdapat tabel 5.16 kertas kerja konsolidasian 2020. Terdapat beberapa akun yang dimasukkan kepada kertas kerja konsolidasian tersebut, di mana akan membawakan hasil pada PT Pandawa, PT Satria yang akan dijumlahkan. Di sini terdapat jurnal eliminasi 9E, di mana akan dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria yang akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Dan berikut ini yang dibawanya ialah berikut skedul perhitungan saldo diferensial tahun 2020, di mana terdapat saldo awal, amortisasi, saldo akhir yang sama-sama akan dikalikan dengan 80%, 20%, yang terdapat persediaan, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan goodwill, dan di mana akan dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil yang terbawa. Dan di sini terdapat jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasikan diferensial. Untuk ilustrasi komprehensif, kedua jurnal tersebut digabungkan sebagai berikut sehingga mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial dan memasukkan akun-akun tersebut yang dari skedul perhitungan saldo diferensial yang sebelumnya tadi. Di sini terdapat tabel 5.16 yaitu kertas konsolidasian, di mana terdapat beberapa akun yang akan memasukkan suatu PT Pandawa, PT Satria, dan akan mendapatkan hasil debit kredit sehingga akan ditotalkan dan dimasukkan kepada konsolidasian. Dan ini adalah lanjutan dari tabel 5.16 yang sebelumnya yaitu kertas kerja konsolidasian 2020. Dan pada tabel 5.17 ini yaitu laporan keuangan konsolidasian, di mana akan memasukkan laporan laba rugi konsolidasian yang dimasukkan yaitu semua yang terdapat pada kertas kerja konsolidasian tersebut dan akan mendapatkan suatu hasil. Dan di sini terdapat juga laporan perubahan saldo laba konsolidasian, yang dimana akan memasukkan total dari laporan laba rugi konsolidasian yang bagian laba induk perusahaan akan dimasukkan pada bagian laba induk perusahaan yang terdapat dari laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Dan terdapat juga saldo laba 31 Desember yaitu 4.330 yaitu hasil dari konsolidasian saldo laba akhir dari kertas kerja. Dan di sini terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana aset terdapat dari laporan posisi keuangan kas dan setara kas yang akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Sedangkan liabilitas terdapat dari utang usaha dan utang bank. Sedangkan ekuitas terdapat dari saham biasa dan saldo laba, sehingga akan menjumlahkan semua yang ada di aset mendapatkan total aset sebesar 13.034.000 dan total dari liabilitas dan ekuitas dapat dari 13.034.000. Sekian dari penjelasan bab 5 yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.